Shalom, selamat berjumpa dengan TK Kristen Tunas Kasih Taji Prambanan. Saya Suci Cahyaningsih, selaku Kepala Sekolah TK Kristen Tunas Kasih, mengirimkan video ini karena kita tidak bisa berjumpa bertatap muka secara langsung mengingat situasi dan kondisi saat ini. Bapak Ibu, secara resmi hari ini kami menerima putra-putri Bapak Ibu untuk berdinamika, berproses, belajar bersama, bermain bersama di TK Kristen Tunas Kasih. Untuk tahun pelajaran 2020 dan 2021, untuk semester 1 ini kita masih belajar dengan sistem PDR, belajar dari rumah. Jadi prioritas kami adalah keselamatan dan kesehatan anak-anak. Ini juga mengacu pada kebijakan pemerintah. Jadi anak-anak belum bisa bersekolah bertatap muka di sekolahan. Jadi masih menggunakan sistem PDR. Dan untuk tahun pelajaran ini dimulai hari Senin 13 Juli 2020. Itu permulaan untuk semester 1. Kemudian selama 1 minggu masih pada masa pengenalan sekolah. Nanti akan kami kirimkan video perkenalan, video ruangan kelas, juga hal-hal yang dikerjakan anak selama 1 minggu ini. Untuk pembelajaran efektif dimulai Senin 20 Juli 2020. Dengan model sistem PDR ini, nanti kami akan kirimkan juga bisa video, bisa juga kegiatan, dan guru-guru kelas nanti akan membuat buku panduan untuk orang tua. Jadi rencana belajar selama seminggu anak-anak di rumah itu apa saja sudah dibuatkan panduannya oleh guru kelas masing-masing, dan nanti Bapak Ibu bisa diskusikan pada anak mau mengerjakan yang mana dulu, itu boleh, dan hasilnya nanti bisa dikirimkan di grup, bisa berupa foto, bisa berupa video, dan juga nanti ada worksheet untuk anak-anak juga. Dan itu kalau untuk worksheet nanti dikumpulkan seminggu sekali. Untuk foto dan video jadi bisa dikirimkan melalui grup masing-masing. Jadi ada grup kelompok A, grup kelompok B gitu nggih. Jadi Bapak Ibu hanya mendampingi saja. Nanti untuk analisanya diserahkan kepada guru kelas masing-masing. Jadi setiap seminggu sekali kami akan berikan panduan. Jadi Bapak Ibu bisa datang ke sekolah untuk mengambil panduannya itu. Kemudian ada juga yang akan kami berikan, ada alat-alat seperti buku gambar, kertas krayon, seperti itu yang nanti bisa diambil ke sekolah. Yang seharusnya diambil pada saat pertemuan ini, tetapi karena kita tidak bisa tatap muka, jadi kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berkenan mengambil alat dan bahan belajar sekaligus buku penghubung untuk panduan belajar di rumah, begitu. Kemudian belajar secara PDR ini dari Senin sampai Jumat, ya. Kemudian yang berikutnya, kami tahu situasi dan kondisi saat ini mungkin berat untuk kita jalani, tapi kita tetap harus semangat ya Bapak Ibu demi kemajuan kecerdasan anak-anak kita. Dan untuk TK Tunas Kasih, sebagai bentuk peduli kasih dari kami, selama semester 1 ini, dari mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, jadi per bulannya untuk biaya SPP, kami berikan keringanan 50%. Jadi Bapak Ibu hanya bayarkan 50% dari biasanya, gitu nggih. Kemudian juga ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan, nanti bisa japri WA atau bisa datang juga ke sekolahan. Kami setiap hari ada di sekolah, Bapak Ibu. Dan untuk pembayaran SPP itu bisa melalui transfernya bisa ke rekening TK Tunas Kasih, atau nanti untuk lebih jelasnya kami kirimkan via tertulis ke nomor rekening mana Bapak Ibu bisa transfer, atau bisa juga diserahkan langsung ke TK saat Bapak Ibu mengambil buku panduan, gitu ya. Dan itu sekilas info dari kami. Dan untuk model pembelajaran di Tunas Kasih itu
kami masih mengacu pada visi misi kami. Nah, visi misi TK Tunas Kasih apa? Kita bisa lihat di sini. Visi TK Tunas Kasih itu mewujudkan taman bermain dan belajar yang mendukung proses tumbuh kembang anak yang sehat, cerdas, dalam berpikir, dalam berbahasa, bersosial, dan emosional juga spiritualnya. Ya, untuk mendukung visi tersebut, misi yang kami terapkan tuh yang pertama menerapkan sistem belajar sambil bermain dan bermain seraya belajar. Kemudian yang kedua menerapkan makanan dan minuman yang sehat. Dan ketiga menyelenggarakan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang terakhir mewujudkan suasana belajar dan bermain yang aman, nyaman, menyenangkan, dan berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nah, kebetulan karena situasi seperti ini, tidak semua hal bisa dilakukan di sekolah. Jadi Bapak Ibu saat mendampingi anak-anak bisa mengacu pada visi misi sekolah. Pendampingannya dengan suasana yang menyenangkan, anak-anak tidak perlu dipaksa gitu ya. Kalau memang belum mau mengerjakan, ya dimotivasi saja dulu gitu ya, tidak perlu dipaksa-paksa. Jadi memang untuk usia anak-anak TK memang seharusnya masih banyak bermain, bersosialisasi, bertemu dengan teman-temannya. Tapi karena situasi dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan mereka bertemu dengan kami guru-guru juga teman-teman yang lain, ya kita ganti berikan yang terbaik, kita dampingi anak-anak untuk bermain dan belajar di rumah. Nah, sebenarnya kalau belajar di sekolah, di TK Tunas Kasih ini dengan pendekatan STEAM, Science, Teknologi, STE, Engineering, A-nya Art, M-nya Matematika. Nah, itu dengan medianya Luspar, lepasan. Jadi semua hal yang ada di lingkungan anak-anak bisa berupa bentuk kayu, bahan alam, logam, kertas, kain, tali-tali, dan barang dari pabrikan gitu ya. Kalau di sekolah seperti itu. Dan nanti kami mohon juga di rumah anak-anak boleh menggunakan apa segala hal yang ada di rumah. Jadi guru-guru kami sudah siapkan tema-tema untuk anak belajar di rumah yang pastinya alat dan bahannya bisa dicari atau tersedia di lingkungan rumah maupun sekitar rumahnya. Jadi anak-anak atau dan ibu tidak perlu untuk bingung-bingung mencari atau membeli barang yang di luar gitu ya. Jadi gunakan hal-hal yang ada di dalam rumah atau mungkin di sekitar rumah. Jadi nanti misalnya kami siapkan tema tentang dapur gitu ya, dapur ibuku gitu. Jadi kami mohon untuk Bapak Ibu yang mendampingi di rumah, mungkin orang dewasa lain yang mendampingi di rumah, anak-anak diperbolehkan, ya kami mohon izin juga, anak-anak diperbolehkan untuk menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Jadi misalnya belajar berhitung, anak-anak boleh menghitung menggunakan mungkin sendok atau piring, dan tentunya bahan-bahan yang tidak membahayakan anak-anak, jadi Bapak Ibu dengan pendampingan. Kemudian menulis, meskipun kami sudah nanti kirimkan alat tulis, anak-anak boleh juga untuk menulis dengan menata dari misalnya bumbu dapur atau batu-batu yang ada di rumah atau jadi segala hal yang ada di rumah. Gitu nggih Bapak Ibu. Mungkin untuk saat ini info dari kami ini dulu. Nanti jika ada hal-hal yang lain yang perlu ditambahkan, nanti bisa kami kirimkan lagi via tertulis. Dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa dituliskan di grup, atau mungkin kalau yang bersifatnya pribadi bisa japri kepada kami. Begitu Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan selamat bergabung di TK Tunas Kasih. Mari kita berproses bersama, apapun keadaan saat ini, kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jangan sampai hak mereka untuk bermain, hak mereka untuk belajar, hak mereka untuk hidup sehat, untuk hidup bergembira, bahagia, kita tinggalkan. Gitu ya Bapak Ibu, mari kita dukung anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, salam berguna, dan tetap bahagia. Salam